Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana bi sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa azkas salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita sebagai pemeluknya agar bersyukuri nikmat akal digunakan untuk berpikir sebelum melakukan sesuatu hal, baik hal itu merupakan perkataan maupun perbuatan, sehingga nantinya dapat mempertimbangkan antara mafsadah dan maslahahnya. Apakah perkataan dan perbuatannya bermanfaat ataukah tidak? Bermanfaat atau tidak untuk dirinya? Bermanfaat apa tidak untuk keluarganya? Dan untuk Islam dan kaum muslimin. Sehingga pada akhirnya akan sampai pada titik kesimpulan antara melakukan atau meninggalkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan materi hadis dengan judul meninggalkan sesuatu yang tidak berguna adalah termasuk dari kebaikan Islam seseorang. Para pemirsa kajian keagamaan rahimakumullah, mari kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Para pemirsa rahimakumullah, dari hadis tersebut dapat diambil beberapa pelajaran bagi kita. Yang pertama, agama Islam menghimpun dari berbagai bentuk kebaikan, dan kebaikan-kebaikan Islam ini terhimpun dalam dua kata. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surah An-Nahl ayat
Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat diambil dari hadis sebagaimana yang telah kami sampaikan, bahwa tolak ukur dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu ialah dengan syariat Islam. Jadi tolak ukur mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah dengan syariat Islam. Ukurannya bukan diukur dengan nafsu keinginan belaka, akan tetapi harus diukur melalui syariat Islam. Jika menurut Islam adalah baik, maka baik. Jika menurut agama Islam adalah tidak baik, jangan dianggap baik. Itulah pola ukur mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, perbuatan seseorang dalam meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak ada kaitannya dengan berbagai urusan dan kepentingannya, ini merupakan tanda kebaikan keislamannya. Kemudian yang keempat, seseorang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka hal itu adalah merupakan indikasi tanda kekurangan dalam agamanya. Kemudian yang keenam, pelajaran yang dapat diambil dari hadis sebagaimana yang telah kami sampaikan, seseorang muslim hendaklah mencari berbagai kebaikan keislamannya dan meninggalkan segala apa yang tidak bermanfaat baginya. Dengan demikian ia merasa tenang, sebab bila ia disibukkan dengan urusan yang tidak penting, tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat, maka akan menjadi penyebab membuat dirinya lelah. Kemudian yang keenam, seseorang muslim hendaklah dapat memanfaatkan waktunya dengan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat, serta menjauhi perkara-perkara yang rendah, menjauhi urusan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Maka dengan meninggalkan atau menjauhi sesuatu yang hina dan tidak berguna, ini yang menuju pada jalan keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Di antara orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dalam ayat tersebut adalah 'anil lagwi mu'ridun, dan dari perbuatan yang tidak guna dan dari perbuatan-perbuatan yang tiada bermanfaat mereka berpaling. Jadi untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hal-hal perbuatan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, mereka itu mu'ridun, mereka berpaling, mereka menjauhi. Inilah jalan untuk
menuju keselamatan dan keberuntungan seseorang di dunia sampai akhirat. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari hadis sebagaimana yang telah kami sebutkan, yang ke-8 adalah seseorang dianjurkan agar melatih jiwa dan membersihkannya dengan cara menjauhkan diri dari berbagai kekurangan, menjauhkan dari perbuatan yang menyebabkan kehinaan, menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang menjadi penyebab mengotori terhadap jiwanya. Kemudian yang ke-9, seseorang yang sibuk dengan mencampuri urusan orang lain merupakan perbuatan sia-sia dan sebagai tanda lemahnya keimanan serta dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan antara manusia. Yang ke-10, hati dan lisan yang sibuk dengan berzikir kepada Allah Ta'ala sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah adalah menjadi penyebab hati menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Para pemirsa, peserta kajian keagamaan rahimakumullah. Kemudian yang ke-11, pelajaran yang dapat diambil dari hadis sebagaimana yang telah kami sebutkan, seseorang muslim harus dapat berpikir sebelum berkata dan berbuat. Apakah perkataan dan perbuatannya bermanfaat ataukah tidak? Bermanfaat atau tidak untuk dirinya? Bermanfaat apa tidak untuk keluarganya? Dan untuk Islam dan kaum muslimin. Ini diukur menurut tolak ukur syariat agama Islam. Kemudian yang ke-12, amar ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang sesuai dengan syariat, dan nahi mungkar, menjaga terhadap perkara yang bertentangan dengan syariat, adalah perkataan dan perbuatan yang bermanfaat, akan tetapi harus menurut ketentuan syariat. Kemudian yang ke-12, apabila keislaman seseorang itu baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema hadis min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, yang berkaitan dengan ayat Al-Quran lain sebagaimana yang telah kami sebutkan, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surah Aqaf ayat 50. Ini adalah dalil sebagai pedoman bagi kita agar dalam melakukan perkataan hendaknya harus berpikir terlebih dahulu sehingga dapat mempertimbangkan antara baik dan tidaknya, antara manfaat atau tidak. Kenapa demikian?
karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan tidak terlepas dari pengawasan malaikat sebagai pencatat amal baik dan pencatat amal buruk, yaitu malaikat atid dan malaikat raqib. Kemudian ayat yang berkaitan dengan hadis sebagaimana yang telah kami sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Al-Quran surah An-Nisa ayat 114. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.